Halo sahabat Ken Aci, ketemu lagi pastinya dengan Kak Nidom di Ayo Cerdas Indonesia. Di video kali ini Kak Nidom mau mengenalkan tentang sudut. Nah, sudut itu apa sih Kak Nidom? Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu pada titik yang sama. Daripada membayangkan ya, daripada mengimajinasikan seperti apa sih daerah yang dibentuk dua garis yang bertemu pada satu titik, Kak Nidom akan sebutkan saja langsung jenis-jenis dari sudut. Nah, jadi ada 3 jenis. Nah, yang pertama dikenal dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku mempunyai besar 90 derajat. Bentuknya hampir sama seperti huruf L. Nah, L besar ya. Nah, itu membentuk sudut siku-siku. Oke, sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai ukuran 90 derajat. Jadi, kalian pasti juga punya penggaris busur itu ya. Nah, itu untuk menentukan sudut yang dibentuk tadi. Gitu. Jenis yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang terbentuk kurang dari 90 derajat. Jadi di bawahnya ya, 80 derajat, 60 derajat, 30 derajat itu dinamai dengan sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi di atasnya 90 derajat nih. 100, 120, 270, berapa lagi ya, dan seterusnya seperti itu. Itu yang dinamakan sudut. Nah, sekarang Kak Nidom mau memperkenalkan atau bagaimana sih cara menghitung sudut pada jarum jam. Bagaimana sih cara menghitung sudut pada jarum jam? Gampang banget sahabat Ken Aci. Jadi nggak usah nih kalian bawa busur besar terus jam dindingnya dicopot terus diletakkan dilihat, wah ini yang terbentuk. Nah, nggak usah. Sekarang Kak Nidom jelaskan biar nanti kalian bisa tahu, oh ini sudut yang terbentuk seperti ini, oh ini yang terbentuk sudutnya seperti ini, gitu. Nah, perlu kita tahu dalam jam itu ada angka 1 hingga angka 12. Nah, dalam jam tersebut membentuk 360 derajat. Besar setiap angka, besar sudut yang diciptakan satu angka tadi, itu gampang cara mengetahuinya. Caranya 360 derajat dibagi 12. 360 derajat dibagi 12 sesuai dengan jumlah angkanya ya. Jadi satu jam tadi itu membentuk 360 derajat. Terus kemudian dibagi 12 sesuai dengan angka yang ada di jam tersebut. 360 derajat dibagi 12. Hasilnya berapa sahabat Ken Aci? Ayo, pembagian ratusan dan puluhan. 36 dibagi 12 dulu berapa? Benar, 30 derajat. Jadi setiap angkanya membentuk 30 derajat. Sedangkan setiap menit nih, kan ada menitnya ya, yang garis kecil-kecil itu ya. Nah, garis kecil-kecil itu cara ngehitungnya juga gampang sahabat Ken Aci. Cara ngehitungnya 30 dibagi 5. Jadi setiap menitnya membentuk 6 derajat. Untuk setiap jamnya tadi membentuk 30 derajat, sedangkan setiap menitnya membentuk 6 derajat. Daripada kita hanya menghayal ya, mengimajinasikan saja, Kak Nidom kasih satu contohnya ya. Kak Nidom kasih satu soal contoh. Oke, soal pertama nih sahabat Ken Aci, soal pertama lo ya, soal pertama. Ini buat contoh aja. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jam 2 tepat adalah besar sudut yang terkecil loh ya sahabat Ken Aci. Yang terkecil berarti yang kita hitung dari jarum yang panjang ini ke
jarum pendek. Jadi dari angka 12 ke angka 2. Nah, gampang sahabat Gen Aji. Yang penting kita sudah ingat bahwa setiap jamnya membentuk 30 derajat. Oke, jadi dari 12 ke angka 2 itu membutuhkan 2 langkah. 12 ke 1, 1. Terus kemudian 1 ke 2, 2. Berarti dia butuh 2 langkah. Sedangkan setiap jamnya membentuk 30 derajat. Caranya gampang, tinggal 30 dikali 2. 30 dikali 2. 30 dikali 2 sama dengan? Benar banget sahabat Gen Aji. 30 dikali 2, 60 derajat. Berarti sudut terkecil yang dihasilkan adalah 60 derajat. Jadi kalau sudut terkecil ya yang diminta ya atau yang diminta nyarinya itu kita menghitung menghitung sudut yang paling kecil. Kalau yang di luarnya, di luar angka 2 sama 12 tadi itu sudut yang terbesar. Oke, gitu ya sahabat Gen Aji ya. Paham? Paham. Pasti paham sahabat Gen Aji. Nah, sekarang kalau nyari sudut yang terbesar, Kak. Kalau nyari sudut yang terbesar yang di luarnya 2 tadi gimana? Kak Nidom kasih satu contoh lagi. Soal nomor 2 sekarang. Soal nomor 2 di sini ada jam 3 ya sahabat Gen Aji. Ada gambar jam 3. Nah, besar sudut yang paling besar yang ada pada jam 3 adalah, oke, caranya gampang sahabat Gen Aji. Caranya adalah kita hitung mulai dari angka 3 ke angka 12. Jadi di luarnya sahabat Gen Aji. 3 ke 4, 1, ya kan? 4 ke 5, 2. Terus kemudian 3, seterusnya. Nah, berapa? Jadi ada berapa langkah sahabat Gen Aji? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 9 langkah. Oke? 9 angka. Setiap jamnya tadi membentuk sudut 30 derajat. Berarti 30 dikali 9. 30 dikali 9. 30 kali 9 sama dengan 270 derajat. Oke, gampang ya? Gampang. Jadi besar sudut yang paling besar yang diciptakan oleh jam 3 adalah 270 derajat. Oke, gampang, gampang sahabat Gen Aji. Jadi kalau yang paling besar kita lihat. Nah, ini yang paling besar dibentuk dari angka yang mana nih? Oh, dari jam 3 ke jam 12 yang paling besar. Tuh, kalau jam 12 ke 3 kan kelihatan kecil ya sahabat Gen Aji. Sudut yang diciptakan. Dari tadi kita sudah menghitung jam yang tepat lah, pukul yang tepat, jam 3, jam 2. Kalau seumpama nanti jam berapa ya? Jam 9.30. Jam 9.30 gitu gimana, Kak? Berapa sudut yang paling kecil yang diciptakan oleh jam 9.30? Oke, berarti contoh soal yang ketiga ya sahabat Gen Aji. Contoh soal yang ketiga. Oke. Sudut terkecil yang diciptakan oleh oleh jam 9.30 adalah, oke. Sekarang kita hitung mulai dari jarum yang panjang ya sahabat Gen Aji. Dari angka 6 berarti. Angka 6 ke angka 9 butuh berapa langkah? 7, 8, 9. Berarti dia butuh 3 langkah. Nah, karena ada setengahnya tadi, berarti dia butuh 3 langkah plus setengah langkah dan juga setengah langkah. Setengah langkah gimana Kak ngitung sudutnya? Gampang. Setengah dikali 30. Ayo perkalian pecahan dan angka gimana? Sudah bisa, Kak Nidom sudah menjelaskan di video sebelumnya. Berarti 30 dibagi 2, berarti sama dengan 15 derajat. Oke, jadi angka yang bulat-bulat yang kecil itu
sebut dengan derajat ya, 15 derajat. Oke, jadi gampang. 30 dikali 3 ditambah 15 dikasih kurung, boleh. 30 kali 3 dulu, berapa sahabat Genaji? 30 dikali 3 sama dengan berapa? 90 derajat. 90 derajat ditambah 15 sama dengan 105 derajat. Oke, masih ingat tadi? Jadi kalau jam 2 tadi yang contoh soal pertama, dia membentuk sudut lancip. Sedangkan soal yang kedua dan juga soal yang ketiga, dia membentuk sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Oke, gampang ya? Gampang. Sekarang seperti biasa Kak Nidom mau ngasih soal buat sahabat Genaji yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Pasti paham. Berapakah sudut yang terkecil? Berapakah sudut terkecil yang dibentuk oleh jam 9? Dan apakah nama sudut tersebut? Sudut lancip kah? Sudut siku-siku kah? Sudut tumpul kah? Oke? Tulis jawabannya di kolom komentar ya sahabat Genaji. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!